Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nazifah Ainul Aniko. Kalian bisa panggil aku Nazifah. Sekarang Ana sedang duduk di bangku kelas 9 MTS yang bertempatan di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Ciputat. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Nazifah ingin memaparkan sebuah buku dengan judul Cahaya Kemuliaanku. Nah, ada yang tahu siapa itu cahaya kemuliaan? Nah, cahaya kemuliaan adalah nama orang yang aku artikan, yang bernama Nurul Karomah. Nurul Karomah adalah guru bagi para santri di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Sewaktu aku duduk di kelas 7 MTS, aku dan teman-temanku diajarkan oleh beliau. Beliau mengajarkan pelajaran mustakili dan pelajaran tahfiz. Nah, di sanalah aku banyak belajar lebih dalam mengenai Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, sebelum aku masuk sini, aku pernah bertemu dengan beliau. Pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat membuatku senang, karena pertemuan itu adalah pertemuan yang Allah ridhai. Di pertemuan itu Kak Nurul menjelaskan tentang Ahlul Quran. Siapakah Ahlul Quran itu? Ahlul Quran adalah keluarga Allah di bumi. Allah mempunyai keluarga di bumi, yaitu para penghafal Al-Quran. Di sanalah aku belajar bahwa penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang terpilih dan orang-orang mulia. Manusia itu hina, namun bisa jadi istimewa, karena mereka menghafal kitab yang mulia, mentadaburinya, serta mengamalkannya, yaitu Al-Quran. Nah, dari sanalah aku tahu bahwa aku dan teman-temanku serta para penghafal Al-Quran yang lain adalah orang-orang terpilih dan orang-orang yang mulia, serta menjadi keluarga Allah di bumi. Setelah selesai di pertemuan pertama, Allah berikan pertemuan kedua lagi, yaitu dengan acara Super Camp Tahfiz yang diadakan oleh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani, yang dimana ada camping, ada menghafal, tapi ada satu yang bikin berkesan, yakni pertemuan yang membuat kebahagiaan tersendiri, karena di situ dijelaskan tentang metode cara menghafal Al-Quran yang hanya ada di Bait Qurani, yang bernama Jari Matika Al-Quran. Di sana aku belajar banyak tentang cara menghafal Al-Quran yang mudah. Nah, metode itu adalah metode khusus yang dibuat oleh Bait Qurani untuk mempermudah dalam menghafal Al-Quran. Nah, metode Jari Matika ini ada dalam jari kita. Nah, di 5 jari yang saya punya ini ada 14 ayat. Nah, ada bagian kotak-kotaknya, blok-bloknya ini yang menjadikan ayat. Di jari kelingking hingga jari telunjuk itu ada 3 ayat. Namun, di jari jempol hanya 2 ayat. Nah, untuk memulai ayat satunya dari jari kelingking paling bawah, naik hingga jari kelingking paling ujung, yakni ayat 3, lalu lanjut ke sini dan seterusnya. Jika sudah 14 ayat dan mungkin, itu namanya surat Al-Baqarah 1 contohnya.
Misalnya surat Al-Baqarah 1 yakni ayat 1 sampai 14. Nah, di situ juga terdiri dari awalan-awalan. Awalan-awalan itu untuk mempermudah mengingat ayat selanjutnya setelah ayat sebelumnya. Nah, tak hanya dengan awalan, tapi juga dengan kunci-kunci, yakni ayat 1, ayat 3, ayat 6, ayat 9, 12, dan 14. Jika sudah, maka lanjut ke ayat 1 lagi. Tapi kalau ayat 1 sudah, maka menjadi ayat 1 surah Al-Baqarah 2, yakni ayat 15, dan seterusnya. Nah, di situ juga aku belajar banyak tentang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu bukan sekedar menghafal, tapi juga hidup bersama Al-Quran. Karena banyak para penghafal Al-Quran hanya sekedar menghafal, namun tak mengamalkan, bahkan hidup selamanya dengan Al-Quran. Ada yang menghafal hanya demi mendapatkan yang dia inginkan, atau apa yang dia impikan, hanya sekedar mendapatkan gelar hafizah ataupun sebagainya. Di sana juga aku belajar bagaimana cara memanajemen waktu untuk murojaah. Nah, main senang-senang ada waktunya khusus, tapi jangan lupa waktu untuk murojaah. Nah, hingga aku memutuskan di saat duduk di kelas 7 untuk masuk di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani, karena aku melihat banyak pelajaran yang bisa diambil, salah satunya dari Kanurul. Nah, di sana aku dibimbing oleh banyak pembina, salah satunya Kanurul, dalam mempelajari bahasa Arab dan menghafal Al-Quran. Tak hanya itu saja, tapi juga diajarkan bagaimana cara kedisiplinan dan kerapihan. Nah, seiring berjalannya waktu hingga berpisah karena Kanurul harus pergi jauh. Kanurul pergi jauh untuk selama-lamanya, namun meninggalkan 3 poin utama, yakni akhlak, kemudian kebaikan, dan pernah mengajarkan metode jari matika Al-Quran. Nah, kebaikan itu akan selalu diingat oleh banyak orang, terlebih bagi para keluarga besar santri Bait Qurani. Karena sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.